Dari yang baju putih 1, 2, 3, 4. Yang baju putih hari dapat hadiah. Itu warna oranye itu. Dikasih waktu sangat singkat. Ya, jadi saya sebenarnya panjang ceritanya ini, disingkat-singkat saja jadinya. Kita mulai dengan Lukas 12 ayat 15 sampai dengan 21. Bapak Ibu tahu nggak tadi 1, 2, 3 itu siji, loro, telu itu disingkat loh. Latihannya itu 2 minggu atau 3 minggu. Tampilnya hanya 5 menit. Oke, sama-sama kita baca. Semua sudah siapkan? Ya? Ya, sama-sama. Ayat 15-nya berkata demikian. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak akan tergantung daripada kekayaannya itu. 16. Lalu ia menyampaikan kepada mereka suatu perumpamaan. Ada Terus 17. Aku akan menopang lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ya, amin. Jadi Bapak Ibu, perikopnya ini sebenarnya adalah apa yang tahu? Orang kaya yang bodoh. Betul ya. Orang kaya yang bodoh. Di sini saya disclaimer dulu. Orang kaya bukan hanya orang Kristen saja. Betul? Siapapun boleh kaya. Siapapun. Malah orang Kristen diharuskan kaya. Kenapa demikian? Kita tidak mau seperti yang diceritakan seperti yang di dalam ayat ini. Kita maunya kalau kita kaya, kita bisa memberkati, ya. Kita baca sekarang lagi ayat yang paling atas nih, Matius 6 ayat 24. Ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada. Hari ini saya akan memberikan kepada Bapak Ibu sekalian pilihan. Kita mau mengabdi kemana? Kalau ayat yang pertama tadi kita baca, itu jelas dia mengabdi kepada Mammon. Apa sih artinya Mammon itu? Coba kita sama-sama pelajari. Dalam bahasa Yahudi itu ya, seorang yang serakah. Ibraninya apa? Rakus, tidak bisa menahan diri. Dalam bahasa Syrianya, uang, kekayaan, harta, atau dikumpulkan itu dengan kata lain adalah harta itu barang-barang duniawi. Jelas Bapak Ibu? Kita tidak mungkin salah. Setiap kita orang tua pasti menginginkan suatu simpanan. Ya, orang tua yang di sini pasti menyimpan. Ada simpanannya itu bisa deposito, betul, bisa emas, bisa berlian. Tapi semua ini dikatakan ya, dapat hilang. Betul. Dapat hilang. Hilangnya itu harta itu bisa dua cara, Bapak Ibu. Seperti orang kaya tadi ini, mereka mengumpulkan harta
Gudang yang satu penuh, buka lagi gudang yang lain. Gudang yang ini penuh, cari lagi tempat yang lain. Karena tidak dapat menampung kekayaannya. Terus kalau kita lanjut bawahnya itu, jika jiwamu diambil malam ini, untuk siapa harta tadi itu? Kita menyimpan emas, kita menyimpan berlian, kita simpan deposito. Apa itu nggak habis? Jangankan simpanan kita nih ya, nggak seberapa ya. Bukannya saya meremehkan Bapak Ibu sekalian. Sekarang ini banyak yang khawatir. Kita pernah membaca berita, grupnya Sampurna aja khawatir. Pernah dengar beritanya? Pernah baca? Itu katanya 7 turunan nggak habis Bapak Ibu. Tapi masih ada kekhawatirannya. Apalagi kita naik harta kita ini ya, gak seberapa. Terus apa yang kita harapkan untuk masa depan kita? Di dunia ini tidak ada pengharapan Bapak Ibu. Tetapi pengharapan kita itu saat kita di sana, saat kita bersama Kristus. Harta yang kita dapat di sini bisa kita pergunakan. Itu adalah jembatan bagi kita untuk kita sampai kepada surga yang benar-benar surga. Bapak Ibu, saya cerita sedikit sebelum saya ceritakan yang lain yang bawah ini yang penting. Ada seorang sepasang suami istri sebenarnya membuka setiap toko itu rajin bekerja, rajin banget. Jam 6 sudah buka tokonya, sampai jam 9 malam baru tutup. Setiap hari demikian. Nah, saya ini kebetulan sering juga di sana mampir di sesuatu ya. Setelah lama nggak beli itu saya ketemu anaknya. Loh, Nyok, mana Papa? Papa sakit Su. Udah ada di atas saja, di atas loteng, nggak bisa turun. Lain kali, waktu yang lain saya datang lagi. Loh, mana yang Papa? Papa bisa ono. Sekarang memang mama pun saya sakit Su. Apa artinya harta yang kita kumpulkan ini bekerja susah payah pagi sampai malam, kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Tuhan? Memang semua orang itu pada dasarnya pasti mati lah ya. Gak ada yang panjang umur yang panjang gitu loh. Oh di Alkitab itu cek paling panjang siapa Pak umurnya? Paling panjang pun yang meninggal ya kan? Gak ada sampai sekarang hidup yang dicerita di Alkitab itu. Semua udah almarhum. Saya mau menyampaikan pada hari ini, karena ini sebenarnya panjang ya Bapak Ibu. Ini ada 15 slide sebenarnya. Karena waktunya dipakai joget-joget, sisa 5 slide. Apa sih sebenarnya saya inginkan kepada Bapak Ibu hari ini sekalian? Saya itu menginginkan kita itu tidak dilarang mengumpulkan harta. Malah kita orang Kristen itu disuruh belajar sama semut, nggak boleh malas, betul? Kita harus rajin bekerja. Tapi apa yang kita dapat itu kita pergunakan untuk apa? Ini yang terpenting. Ya. Pagi hari ini menjelang siang, menjelang makan siang, sabar sedikit. Kalau tadi saya cerita hanya 5 slide, saya tambah lagi 5 slide. Kita baca sama-sama lagi. Matius 4, 8-10. Yesus pernah dicobai, apalagi kita. Dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
Itu yang sekarang ada di depan kita. Itu loh yang ada saat ini. Iblis itu menawarkan kemegahannya kepada kita. Makanya kita itu berusaha, berlomba-lomba, mati-matian bekerja siang dan malam. Ya. Selanjutnya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah. Yesus loh disuruh sujud menyembah kepada iblis. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis. Bukan sini dulu, atas. Sebab ada tertulis, kita harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan dan Allah kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi apa intinya saya membacakan dari awal tadi, ayat-ayat awal? Semua harta yang kita dapat, semua harta yang ada saat ini, itu tidak membuat kita mencoba memberhalakannya. Bapak Ibu, harta kita itu tidak menjadikan kita itu memberhalakannya. Tetapi apa? Harta yang kita dapat itu kita pergunakan untuk apa? Singkat. Langsung ke Cornelius saja. Ayat yang tadi ya, Cornelius. Ya, kisah para rasul 10 ayat 1 dan 4. Saya minta tolong seseorang yang suaranya keras. Bisa? Pak Jin bisa? Kisah para Rasul 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Amin. Amin. Dan ia Cornelius ini memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa, ini yang penting, berdoa kepada. Ada 2 poin dalam ayat ini aja, ada 2 poin yang saya sampaikan. 1, ia murah hati Cornelius ini. Ia dermawan, ia ringan tangan. Dengan hartanya dia mau memberikan sedekah-sedekah kepada orang-orang lain. Ya. Tapi kita tidak hanya sedekah itu cukup. Sedekah aja cukup. Memberi miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin itu cukup. Bukan. Tapi yang terpenting adalah berdoa kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang terpenting. Apa sih maknanya Pak Yudis kok menyampaikan demikian? Jawab malaikat itu, semua doamu. Siapa tadi yang berdoa? Cornelius. Dan sedekahmu. Siapa tadi yang bersedekah? Cornelius. Telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Harta yang kita dapat itu gak dicatat sama Allah. Berapa banyak pun depositomu, ada berapapun tabunganmu di bank, gak tercatat di surga. Itu hanya tercatat di bank aja. Saya menginginkan pada siang hari ini, harta kita yang ada, kita harus tercatat di surga. Bagaimana Pak? Harus tercatat di surga ya? Ada lagi, kita harus memberi, kita harus melayani, ya.
Kita harus murah hati. Apapun pekerjaan Tuhan yang sudah diserahkan kepada kita, itu kita harus bertanggung jawab. Kita harus mempunyai komitmen. Tidak boleh dilepaskan. Bapak Ibu, sedikit cerita perjuangannya. Karena ini hari kemerdekaan, perlu perjuangan. Karena tanpa berjuang tidak akan pernah PD Road Bos ini sudah berapa tahun pengurus? Berapa tahun pengurus? 32 Ya. 30? 32 tahun. Oh, sama Pak Harto ya. 32 tahun. Perjuangannya. PD Road Bos ini dulunya mulai Bapak Ibu tahu mengumpulkan ibu-ibu yang mengantar anaknya ke sekolah. Betul, Bu Kori? Daripada ibu-ibu yang mengantar anak ke sekolah ini nganggur, ya. Ceritanya ngalor ngidul, gak karu-karuan, ditambah ngerasain orang sana sini. Lebih baik kumpulkan, dibawa ke rumah saya, di rumahnya Bu Kori, dikasihi persekutuan. Mulainya paling berapa orang? 5, 6, 7 orang. Itu loh. Kita mulai itu susah payah Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu rumah saya itu hanya kecil, 9 kali 15. Kalau udah diisi 60 orang itu bufet itu ditarik keluar. Bufet ditarik ke garasi. Habis ibadah dimasukin lagi. Tiap minggu kayak gitu. Bufetnya hancur. Apa yang saya cari itu apa sama Bu Kori? Saya nggak minta penghargaan dari Bapak Ibu sekalian. Saya minta jerih payah kami ini loh tercatat di surga. Amin. Saya juga mau pada hari ini jerih payah Bapak Ibu yang setia datang, ikut Zoom, ikut tatap muka, semuanya itu loh tercatat di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Kita bawa ini bukan hanya uang kita bawa ini hanya bukan apa. Yang terpenting kita bawa hari ini adalah hidup kita, hati kita. Itu yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Ini ngerasa dunia ini gak lama lagi kiamat katanya. Ya. Gak lama lagi berakhir. Tapi kita yang sudah mempunyai pengharapan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, jangan pernah takut. Jerih payah kita di dunia ini tidak pernah sia-sia. Amin. Apa sih upah kita di surga itu? Coba tolong, upah di surga apa? 1, menyediakan tempat di surga. Sama-sama baca 2 Korintus 5 ayat 1. Sama-sama. Ya, sama-sama semua. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar loh Bapak Ibu, bukan pindah. Ya, kalau kita pindah itu dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di mana? Di surga. Kenapa bisa disediakan tempat? Karena kita mempunyai tabungan. Karena kita nyicil. Nyicilnya bukan di sini, nyicilnya di surga. Apa sudah lunas? Lunas. Pasti lunas. Pasti lunas. Enggak akan enggak lunas. Kalau nyicil di rumah di sini bisa enggak lunas. Enggak lunas 70% kolektor. Tapi kalau kita nyicil rumah di surga pasti lunas. Habis kau
ya berangkat ya. Apa yang kedua upahnya? Kehidupan kekal. Wahyu 21 ayat 4 berkata demikian. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi apa? Perkabungan, ratap tangis, duka cita, segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini yang ada di dunia, Bapak Ibu. Ada tangisan, ada duka cita, ada kesedihan. Seberapa kaya pun Bapak Ibu yang ada di dunia ini pasti pernah nangis. Pernah nangis nggak hidup Bapak manis banget. Tambah kayak nangis. Semua yang kita rasakan di bumi ini, kita tidak akan merasakan lagi saat kita di surga. Ini tujuan hidup kita loh sebenarnya. Ini tujuan kita beribadah pada siang hari ini. Bukan di dunia ini kita mendapat kesenangan, kelimpahan, bukan semata-mata itu. Tapi puji Tuhan, puji syukur, jika kita di dunia ini kita mendapat kelimpahan, kita mendapat berkat, puji Tuhan. Amin. Amin. Ayat terakhir nggak ada di situ nih. Efesus 5 ayat 5 Pak. Tolong Pak. Pemain musik? Oh sebentar. WA? Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Orang serakah itu sama dengan seperti penyembahan berhala. Betul? Dikatakan di ayat itu tadi, ya. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Kristus maupun kerajaan Allah. Tidak ada bagian. Maka hari itu Bapak Ibu, hari ini mari kita sama-sama menabung. Kita sama-sama alihkan simpanan kita yang ada itu, bisa dialihkan ke simpanan di surga. Terserah Bapak Ibu bentuknya seperti apa, ya. Yang penting seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan disiapkan perjamuan kudusnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah keselamatan, penyertaan, perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami boleh memilih hari ini untuk menyimpan harta di surga, bukan di dunia ini. Untuk memilih hal yang terbaik, yaitu kebenaran firman-Mu yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang hadir. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Khususnya berkati hamba-hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus. Layakan kami, kuduskan kami untuk melayani perjamuan kudus. Juga umat-Mu yang mengambil bagian di dalam perjamuan ini, layakan dan kuduskan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salibmu meluka mataku, betapa berharga nilai hidupku.
menyelamatkanku. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, beban hidupku, menggantikan dirimu. Bukan dengan perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu. Sudah Bapak Ibu teman berdiri yang sudah mendapatkan roti dan anggur tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh merenungkan kembali karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Dia telah rela tubuhnya dipecah-pecahkan, darahnya dicurahkan, sehingga setiap kita yang berdosa, dosa kita dihapus, dosa kita disucikan, kita dilayakkan memanggil Dia ya Aba ya Bapa. Dan siang hari ini mari kita renungkan kasih itu, kasih yang tanpa batas. Mari kita berdoa. Kita mengangkat roti yang ada di tangan kanan kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan untuk kami.
Kami percaya, kami mengakui bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan untuk kami. Dan kami percaya, kami mengakui, kami menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan, kita naikkan ucapan syukur kepada Dia. Dengan darahnya kita dibayar lunas. Kami bersyukur Tuhan untuk keselamatan anugerah yang Tuhan Yesus kerjakan untuk kami. Dan kami bersyukur untuk darah-Mu yang telah dicurahkan untuk kami. Kami percaya, kami mengakui darah Yesus telah menyucikan dosa kami, telah menguduskan kami. Darah Yesus telah menyembuhkan kami. Darah Yesus telah memeteraikan kami menjadi milik Allah. Kami percaya Tuhan, darah Yesus telah memberkati kami. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, naikkan ucapan syukur kita masing-masing di hadapan Tuhan. Jangan berdiam diri. Belajar naikkan ucapan syukur pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur Tuhan, aku bersyukur untuk panggilan-Mu, untuk pilihan-Mu dalam hidupku. Aku bersyukur aku boleh menjadi mitra Allah di tengah-tengah dunia ini. Aku bersyukur Tuhan, bukan karena kuat dan gagahku, tetapi karena rahmat anugerah-Mu semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Syukur hanya kepada-Mu Yesus. Tidak ada pribadi yang lain yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami agungkan. Engkaulah menjadi pusat penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini, kami pulang dengan membawa berkat yang terbaik dari Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami diberkati. Kami percaya Tuhan, kami tidak sama lagi. Seperti kami datang, kami pulang dengan sukacita. Kami pulang dengan jawaban dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Lalu tadi saya lihat kok lemas. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa ini dewe? Kurang semangat. Mana semangatmu? Shalom.
Terima kasih Pak Julius, berkat firman-Nya luar biasa. Kita ada di tempat ini, kok ya susah-susah datang ke tempat ini. Itu menabung di surga. Amin. Ya. Nanti tanggal 15 besok lusa ya, kita ada KKR di Kopeng, besok kita berangkat. Ya. Tapi karena bisnya supaya enggak bayarnya cuma semalam, rugi. Jadi kita ambil 2 malam, kita ke Jogja dulu. Ya. Ono pelaku-pelaku. Ya, supaya lain Kopeng, kita jalan-jalan di Jogja dulu. Habis itu kita ke Kopeng. Ada apa Bu di Kopeng? Kok pengangguran? Aduh, tidak ngomong sama siapa saya gitu. Kok pengangguran? Kan Kopeng bagi sembako. Di firman Tuhan itu jelas. Ketika kita melayani Tuhan, saya itu tergerak masih melayani di situ. Waktu yang lalu ada KKR yang diadakan Pak Yohanes di sana. Memang nggak banyak orangnya yang datang. Ada bapak itu, ada bapak sama ibu, ada berapa orang. Bu, mana Mas Billy? Kok bukan Mas Billy yang melayani? Saya senang kalau Mas Billy, buat Mas Billy yang dipanggil. Siap Pak, nanti saya usahakan. Ternyata di sana juga haus dan lapar. KKR itu sangat senang ternyata. Ya, warga desa di sana senang. Di kok pengangguran nang kono. Kalau dia mau nganggur ya gak nganggur. Sing kok habis yo bayar. Beneran, bayar. Ya, semua bayar 300-an. Buat kamar, buat makan. Saya bayar bis tetap aja Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Gak nganggur enggak, tapi seperti firman tadi itu loh. Kita melayani Tuhan, itu menabung di sana. Itu tabungan kita di surga pertama. Amin. Lu enak loh tabungan surga pertama. Tuhan sudah sediakan tempat di dunia dibongkar, tapi di surga itu kekal selamanya. Amin. Amin. Ya, makanya kok nganggur enggak nganggur. Tapi puji Tuhan, Tuhan luar biasa, meskipun biayanya banyak, pasti Tuhan cukupkan. Haleluya, hari ini masih diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau menabung. Ya. Sekarang mau kita paskan, kalau ada yang menabung, kita tambahkan lagi. Ya. Karena semua yang hadir nanti dikasih beras. Ya. Juga ada minyak, ada mie. Ya. Pokoknya Yesus luar biasa. Amin. Peter dan Paul diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Peter dan Paul diberkati untuk menjadi berkat. Peter dan Paul diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Merdeka. Kita dudukkan kepala, kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah menguatkan kami. Kami mempunyai tabungan di surga. Agar kami di surga juga merasakan yang luar biasa Tuhan. Tidak seperti di bumi yang banyak tangis, tapi di surga kami merasakan sukacita. Karena kami kaya di surga Tuhan. Di bumi kaya, di surga juga kaya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih juga untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Bapak. Lewat perjamuan kudus ini ya Bapak, kami percaya yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan buka jalan. Karena Engkau sudah mengorbankan dirimu untuk kami semua Tuhan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami semua. Terima kasih Bapak. Dan berkat-Mu yang pasti kami selamat sampai di surga. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemberian kami untuk melayani-Mu ya Bapak. Kami percaya daripada kami, taburan kami tidak ada yang sia-sia. Tuhan pasti kembalikan. Hamba berdoa Tuhan,
dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Terima kasih Yesus. Saya Bapak Ibu terbaik berdiri dalam doa. Terima kasih. Bersyukur hanya bagimu. Bersyukur hanya bagimu. Bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Mari angkatlah kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah iman percaya kita, diberkatilah pengharapan kita, diberkatilah kasih kita, diberkatilah rumah tangga kita, anak keturunan kita diberkati Tuhan. Apa yang kita kerjakan, perbuat, dibuat Allah berhasil dan beruntung. Jalan kita semakin naik bukan turun. Kita akan menjadi kepala bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Di dalam nama Yesus, yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Ku yakin Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku. Dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, serika kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati.